Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang pemuda di sebuah mal tua yang angker dan sudah lama menjadi buah bibir di kalangan warga sekitar. Cerita ini bukan sekadar hiburan, melainkan pengingat bahwa tidak semua tempat yang sepi itu benar-benar kosong. Mari kita simak bersama dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Kamu pernah membayangkan bagaimana rasanya bekerja di sebuah mal besar yang anehnya selalu sepi? Bukan karena baru dibuka, bukan juga karena kalah saing dengan pusat perbelanjaan lain. Mal ini seperti sengaja dijauhi orang. Bukan cuma kosong dari pembeli, tapi suasananya juga dingin, seperti ada sesuatu yang mengintai di setiap sudutnya. Pernahkah kamu berada di tempat seperti itu? Mal yang masih berdiri megah, tapi langkah kaki pengunjungnya bisa dihitung jari. Lampu-lampu toko yang seharusnya menerangi malah terasa redup, seolah lelah menyala. Itu yang dialami oleh seorang pemuda bernama Randy. Ia bekerja di sebuah mal tua di pinggiran kota yang kita samarkan saja sebagai Mall Sembilang. Randy tidak pernah menyangka tempat kerjanya akan menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa yang tak mampu dinalar. Ia hanya ingin bekerja, mencari nafkah, seperti orang pada umumnya. Tapi siapa sangka, ia justru dipertemukan dengan sosok-sosok yang tidak berasal dari dunia yang sama. Suatu siang, ketika Randy tengah membereskan barang di tokonya, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Dari balik meja kasir yang tinggi, ia merasa ada sepasang mata yang memperhatikannya. Awalnya ia mengabaikan, mencoba tetap fokus bekerja, tapi rasa itu semakin kuat dan akhirnya ia memberanikan diri untuk berdiri dan melihat keluar. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan. Rambutnya panjang tergerai, tubuhnya berdiri diam menghadap ke arahnya. Wajahnya tak terlihat jelas. Perempuan itu hanya memandangi Randy dalam diam, tak bergerak, tak berkedip. Randy mencoba mengabaikan dan kembali bekerja. Namun tak lama, bau busuk yang menusuk hidung mulai tercium. Bau itu seperti selokan yang tercampur bangkai. Semakin lama, semakin pekat. Jantung Randy berdegup keras. Ia merasa sesuatu sedang memperhatikannya dari dekat. Perlahan ia mendongak dan di balik meja kasir, tampak kepala perempuan itu mengintip. Wajahnya hancur, kulitnya robek, dagingnya mengelupas, dan matanya menatap lurus ke arah Randy. Tubuh Randy gemetar, ia tak mampu berteriak, hanya bibirnya yang bergetar melafalkan doa-doa yang ia ingat. Dan seketika, perempuan itu lenyap. Teman kerjanya yang berada di dekatnya sama sekali tidak melihat apa-apa. Hanya Randy yang menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Saat ia menceritakan kejadian itu kepada pemilik toko, si pemilik hanya terdiam. Wajahnya mengeras, lalu perlahan mengangguk, seolah ia sudah tahu. Ia pernah juga didatangi oleh sosok yang sama. Dari situlah hidup Randy berubah. Ia mulai dihantui bayangan yang tak pernah ia harapkan. Mulai dari ketukan misterius di toilet, suara anak kecil yang tertawa di lorong-lorong kosong, hingga penampakan ular dengan mata merah yang tiba-tiba memenuhi tokonya. Semuanya terjadi dan hanya dia yang bisa melihatnya. Pertanyaan yang mungkin muncul di kepalamu adalah, kenapa Randy tetap bekerja di tempat itu? Jawabannya sederhana. Ia butuh uang, ia butuh pekerjaan. Meski perlahan ia sadar, ada harga yang harus dibayar saat memaksa bertahan di tempat yang seharusnya sudah ditinggalkan. Dan ternyata, apa yang dialami Randy bukan sekedar gangguan biasa. Ada kisah kelam yang membungkus mal itu. Sebuah cerita lama yang melibatkan tumbal dan anak-anak kecil yang hilang tanpa jejak. Ini bukan kisah yang diceritakan di koran. Bukan pula gosip murahan yang hilang diterpa waktu. Ini adalah cerita yang akan Randy ingat seumur hidupnya. Cerita yang membuatnya meninggalkan pekerjaan itu selamanya. Masih mau tahu apa yang sebenarnya bersemayam di Mall Sembilang? Atau mungkin kamu sudah pernah berkunjung ke sana, tanpa sadar pernah melintas di lorong sepi yang dijaga oleh mata-mata yang tak kasat?
Kalau kamu penasaran, aku akan bawa kamu masuk lebih dalam ke cerita ini. Tapi ingat, jangan sendirian membaca kisah ini, karena mereka suka mengintip dari balik bahumu. Namanya Randy, seorang pemuda sederhana, perantau yang mencoba bertahan hidup di kota yang tak terlalu besar. Ia tak punya banyak pilihan dalam hidupnya. Setelah lulus dari sekolah menengah, Randy langsung mencari pekerjaan. Orang tuanya di kampung hanya berharap ia bisa mandiri dan tidak membebani keluarga. Itulah yang membuatnya menerima pekerjaan sebagai penjaga toko di sebuah mall tua yang terletak di pinggiran kota. Mall itu dikenal dengan nama Mall Sembilang. Mall Sembilang bukanlah mall mewah seperti yang sering orang bayangkan. Bangunannya memang besar, tapi kesan megahnya sudah pudar dimakan waktu. Cat dindingnya mulai mengelupas. Sebagian lampu lorong sudah lama padam dan tak pernah diganti. Jika kau masuk ke dalamnya, langkah kakimu akan bergema, seolah-olah kau berjalan sendirian dalam ruang kosong yang tak berujung. Beberapa toko masih buka, tapi sebagian besar telah tutup permanen. Papan-papan bertuliskan "disewakan" menggantung kusam di balik kaca yang berdebu. Meskipun suasana mall itu seperti kota mati, bagi Randy, tempat itu tetap memberi harapan. Ia bekerja di sebuah toko pakaian kecil yang berada di lantai 2. Toko itu milik seorang bapak tua yang dikenal ramah dan jarang bicara. Tugas Randy sederhana, menjaga toko, melayani pembeli yang datang, meski dalam sehari kadang hanya 1 atau 2 orang saja, serta merapikan stok barang. Randy tidak sendirian. Ia bekerja bersama temannya, Anton, yang sudah lebih lama bekerja di sana. Anton adalah orang yang pendiam, suka melamun, tapi baik hati. Kadang mereka bercanda untuk mengusir rasa sepi. Tapi ada satu hal yang membuat Randy heran. Anton seringkali mengingatkan, kalau shift sore sampai malam, jangan sering ke toilet yang dekat lorong belakang ya Ren. Katanya nggak enak tempatnya. Awalnya, Randy menganggap itu hanya omongan iseng. Baginya, mall sepi adalah mall yang menguntungkan karena pekerjaan menjadi ringan. Tapi lama-lama, ada banyak hal yang membuatnya mulai bertanya-tanya. Kenapa pemilik toko tak pernah mau bercerita tentang sejarah mall itu? Kenapa semua penjaga toko lain seolah tahu sesuatu, tapi memilih diam? Kenapa ada lorong-lorong yang terasa lebih dingin, bahkan saat siang hari? Meskipun begitu, Randy tetap menjalani pekerjaannya. Ia mulai terbiasa dengan suasana sunyi yang membungkus mall itu. Ia mulai menghafal ritme keseharian di sana. Pagi biasanya agak ramai, siang mulai sepi. Sore menjelang malam, hampir tak ada lagi pengunjung. Hanya suara AC tua dan derap sepatu petugas kebersihan yang sesekali terdengar. Yang lebih membuatnya betah adalah karena Randy tahu ia butuh pekerjaan itu. Gaji yang ia terima memang tak besar, tapi cukup untuk membayar kos dan mengirim sebagian untuk keluarganya di kampung. Ia belajar menutup mata dari rasa takut dan menutup telinga dari bisikan-bisikan aneh yang kadang terdengar samar. Sampai pada suatu hari, sebuah peristiwa kecil mulai membuka pintu pada kejadian-kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan dari sanalah hidup Randy perlahan berubah. Sebuah kisah panjang yang membawanya menelusuri lorong-lorong gelap Mall Sembilang dan menghadapi sesuatu yang tak semua orang sanggup menyaksikannya. Ini bukan kisah tentang sekedar mencari nafkah. Ini adalah kisah tentang bertahan di tengah tempat yang ditinggalkan manusia, tapi mungkin tidak sepenuhnya kosong. Hari itu tampak seperti hari biasa bagi Randy. Ia masuk kerja seperti biasa, mengambil shift siang hingga malam. Suasana Mall Sembilang masih seperti sebelumnya, sepi, dingin, dan penuh lorong-lorong yang sunyinya terasa mencekam.
Anton yang biasanya menemani, hari itu tiba-tiba izin pulang lebih awal karena sakit kepala. Randy tak mempersoalkannya. Ia pikir ia sudah cukup terbiasa menjaga toko sendirian. Namun, ada yang berbeda sore itu. Sekitar pukul 4 sore, ketika Randy tengah membereskan tumpukan kaos di sudut toko, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Entah kenapa, ia merasa seolah sedang diawasi. Bulu kuduknya meremang, seperti ada mata yang menempel terus padanya. Ia menengok ke arah lorong, tak ada siapa-siapa. Ia mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya hanyalah perasaan kosong di tengah sepinya mall. Randy melanjutkan pekerjaannya. Ia jongkok di balik meja kasir yang cukup tinggi. Dari posisi itu, jika seseorang berdiri di depan toko, ia tidak akan bisa terlihat. Saat sedang membereskan kardus, tiba-tiba perasaan itu datang lagi, lebih kuat. Ia merasa sangat yakin ada yang mengawasinya dari luar. Pelan-pelan, Randy berdiri dan mengintip dari balik meja. Matanya langsung tertuju pada sosok perempuan yang berdiri diam di kejauhan, tepat di tengah lorong. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya tak terlalu jelas dari jarak itu. Namun yang membuat jantung Randy berdegup kencang adalah tatapan perempuan itu. Tatapan kosong yang seperti menembus tubuhnya. Randy terdiam beberapa saat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanyalah pengunjung yang kebetulan berdiri di sana. Ia kembali jongkok dan meneruskan pekerjaannya meski hatinya gelisah. Tapi belum lama ia duduk, hidungnya mulai mencium bau yang aneh. Bau busuk yang sangat menusuk, seperti bau selokan yang dicampur dengan bau bangkai. Semakin lama, bau itu semakin pekat. Randy mencoba berdiri, dan saat ia mengangkat kepalanya, ia tertegun. Di atas meja kasir muncul kepala perempuan itu, mengintip, menunduk, dan memperlihatkan wajahnya yang rusak parah. Kulitnya robek-robek, dagingnya mengelupas, dan matanya menatap Randy tanpa berkedip. Tubuh Randy membeku, lidahnya keluh. Ia tak mampu berteriak. Dalam ketakutan yang membuncah, Randy hanya mampu melafalkan doa-doa pelan dengan gemetar. Dan seperti tiba-tiba, sosok perempuan itu menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Dengan tubuh lemas, Randy segera keluar toko dan menemui Anton yang masih belum pulang. Namun ketika ia menceritakan apa yang baru saja ia lihat, Anton malah kebingungan. "Aku tadi nggak lihat apa-apa, Ren. Nggak ada orang yang berdiri di lorong itu," kata Anton serius. Kepanikan Randy makin memuncak. Bagaimana mungkin ia bisa melihatnya begitu jelas, sementara Anton yang berada tak jauh darinya tidak melihat apapun. Dengan tergesa, Randy kemudian menceritakan kejadian itu kepada pemilik toko. Namun alih-alih terkejut, pemilik toko itu justru terdiam lama. Ia menatap kosong ke arah rak pakaian yang berdebu, lalu pelan-pelan mengangguk, seperti sudah paham. "Jadi kamu sudah lihat juga ya?" Perkataan itu membuat Randy semakin bingung. Pemilik toko itu tak menjelaskan panjang lebar, hanya mengatakan, "Kalau kamu masih sanggup kerja di sini, lanjutkan. Tapi jangan sering-sering ke toilet belakang ya." Sejak saat itu, keseimbangan yang selama ini Randy rasakan mulai bergeser. Ia mulai mempertanyakan keputusan untuk tetap bekerja di tempat itu. Mungkin mall ini memang bukan sekedar sepi. Mungkin selama ini Randy bekerja di tengah sesuatu yang tak ia ketahui. Dan kejadian yang baru ia alami hanyalah awal dari segalanya. Setelah kejadian sore itu, Randy tidak lagi memandang pekerjaannya dengan cara yang sama. Suasana mall yang sunyi kini terasa lebih mencekam. Ia menjadi mudah terkejut oleh suara langkah kaki yang menggema. Padahal ketika ia menoleh, lorong selalu kosong. Bahkan suara AC yang berisik kini terdengar seperti bisikan samar. Randy berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah ilusi. Tapi semakin hari, kejadian-kejadian aneh mulai menghampirinya tanpa jeda. Suatu sore, Randy pergi ke toilet yang letaknya di lorong belakang. Ya, toilet yang pernah diingatkan oleh Anton. Ia tak terlalu memikirkannya, hanya sekedar keperluan biasa. Saat sedang di dalam bilik toilet, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Dengan refleks, Randy menjawab, "Sebentar." Hening sejenak.
Lalu, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini, terdengar lebih cepat, lebih mendesak. Randy mulai gelisah. Ia mengingat-ingat, setahu dia, hampir semua bilik di deretan toilet itu kosong. Tak ada orang lain di sana. Ia buru-buru keluar, berharap menemukan seseorang yang mengetuk pintu tadi. Namun, lorong itu sunyi. Tidak ada siapapun. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan orang menjauh. Hanya kesunyian yang menyelimuti. Ia menceritakan kejadian itu kepada Anton. Namun Anton hanya diam dan tersenyum kecil. Aku juga pernah, tapi aku milih nggak cerita banyak. Kalau kamu masih berani kerja di sini, kamu bakal tahu sendiri nanti. Jawaban Anton semakin membuat kepala Randy dipenuhi pertanyaan yang tak berujung. Beberapa hari kemudian, Randy mendapatkan pengalaman lain yang jauh lebih mengerikan. Saat sedang merapikan pakaian di rak bagian belakang, tiba-tiba ia melihat seekor ular kecil meluncur keluar dari sela-sela lemari. Ular itu berwarna hitam pekat dengan mata merah yang tajam. Awalnya hanya satu. Namun detik berikutnya, dari berbagai celah toko muncul ular-ular lain. Jumlahnya puluhan, semuanya bermata merah. Mereka merayap pelan ke tengah toko, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Randy membeku. Ia ingin berteriak memanggil Anton tapi tenggorokannya tercekat. Ia hanya mampu membuka mulut tanpa suara. Dalam kepanikan itu, ia mulai membaca doa sekuat hati. Dan perlahan, ular-ular itu menghilang, seolah tak pernah ada. Yang aneh, Anton yang berada di luar toko tidak melihat apa-apun. Baginya toko Randy terlihat biasa saja. Tak ada ular, tak ada keganjilan. Seolah semua itu hanya disaksikan oleh Randy seorang. Kejadian-kejadian ini mulai mengusik keberanian Randy. Ia mulai meragukan apakah ia masih mampu bertahan bekerja di tempat itu. Namun kebutuhan hidup menahannya untuk pergi. Ia memilih tetap bekerja sambil mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu mungkin hanya permainan pikirannya sendiri. Beberapa minggu berlalu, hingga suatu hari, Randy ditawari pekerjaan tambahan oleh temannya yang bernama Bagas. Bagas baru saja membuka toko perlengkapan bayi di mall yang sama. Ia membutuhkan orang yang bisa membantu menjaga toko. Dan Randy yang sedang membutuhkan uang menerima tawaran itu tanpa banyak berpikir, meski hatinya sempat ragu mengingat kejadian-kejadian yang ia alami. Hari pertama di toko Bagas berjalan biasa. Namun pada hari kedua, Randy kembali diganggu oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia melihat dua anak kecil, seorang laki-laki dan seorang perempuan, berlarian di depan toko Bagas. Mereka tertawa riang, seperti bermain kejar-kejaran. Wajah mereka tampak normal, tak ada yang aneh. Namun yang membuat Randy curiga, dua anak kecil itu tiba-tiba berlari menuju tangga menuju basement. Randy yang penasaran mengikuti mereka. Di basement, ia melihat dua anak kecil itu bermain bola. Mereka tertawa, berlarian tanpa rasa takut. Suasana basement itu begitu sepi. Lampu-lampunya hanya sebagian yang menyala. Randy sempat memanggil mereka, tapi anak-anak itu hanya tertawa, lalu berlari menghilang di balik pilar-pilar besar. Keesokan harinya, Randy menanyakan kepada penjaga toko di sebelah, apakah sering ada anak kecil bermain di basement. Jawabannya membuat darah Randy berdesir. Di sini jarang ada anak kecil, Mas. Bahkan saya belum pernah lihat ada anak kecil yang main di mall ini. Cerita lain pun terkuak. Seorang karyawan di toko sebelah Bagas pernah kesurupan. Orang itu berteriak-teriak dengan mata melotot, tubuhnya seperti hendak memanjat dinding, sementara suaranya berubah menjadi suara perempuan yang tertawa cekikikan. Sejak saat itu, Randy semakin sering mendengar cerita-cerita mengerikan tentang mall tersebut. Cerita tentang batu besar di dekat toilet yang kabarnya tidak bisa dipindahkan sejak mall itu dibangun. Batu itu diyakini sebagai tempat bersemayamnya penunggu lama.
Dan semua kisah itu seolah menarik Randy semakin dalam. Ia mulai sering bermimpi tentang anak-anak kecil yang bermain bola, tentang suara tawa yang membawanya berjalan tanpa sadar menuju lorong-lorong gelap. Bahkan suatu malam, ketika ia hendak pulang, dua anak kecil itu muncul lagi di depan tokonya. Mereka menggandeng tangan Randy, membawanya melangkah ke tempat yang makin gelap, makin jauh, makin sunyi. Apa sebenarnya yang mengikat anak-anak kecil itu pada mall tersebut? Dan kenapa mereka hanya menampakkan diri kepada Randy? Tanpa disadari, Randy telah masuk terlalu dalam ke dalam pusaran misteri Mall 9. Ia tak lagi sekedar menjadi penjaga toko. Ia telah menjadi bagian dari cerita kelam yang belum selesai. Malam itu, Randy menjadi orang terakhir yang menutup tokonya. Mall 9 sudah hampir sepenuhnya gelap. Hanya beberapa lampu redup yang masih menyala di lorong utama. Anton sudah pulang lebih awal, begitu juga Bagas. Randy sendirian membereskan tumpukan pakaian yang tadi sempat berantakan. Ketika ia menggulung pintu rolling door tokonya, seorang satpam yang sudah akrab dengannya, Pak Mursyid, datang menghampiri. "Mas Randy, kok malam banget baru tutup?" tanya Pak Mursyid. Suaranya pelan, agak heran. "Iya Pak, tadi sempat banyak yang harus diberesin," jawab Randy sambil tersenyum lelah. Pak Mursyid menawarkan diri untuk membantu menutup toko. Randy mengangguk, merasa terbantu. Namun sebelum benar-benar pulang, Randy teringat sesuatu. Sejak tadi sore, ia menahan keinginan ke toilet. Ia menatap Pak Mursyid dan berkata, "Pak, saya ke toilet dulu ya, bentar banget. Malah dari tadi udah nahan." Pak Mursyid mengangguk. "Saya tunggu di sini aja, Mas." Dengan langkah cepat, Randy berjalan menuju toilet yang terletak di lorong belakang. Toilet yang selama ini selalu dihindarinya. Ia sempat ragu, tapi itu toilet terdekat dan ia sudah terlalu kebelet untuk mencari yang lain. Saat menuruni tangga, samar-samar ia mendengar suara anak-anak bermain. Terdengar suara bola memantul dan tawa riang. "Ayo, kejar bolanya! Ayo, cepat!" Langkah Randy terhenti. Mall sudah tutup, tidak ada pengunjung. Tidak mungkin ada anak-anak bermain di area basement jam segini. Dengan hati-hati, Randy melanjutkan langkah. Dan saat ia melongok ke bawah, matanya menangkap dua anak kecil, laki-laki dan perempuan bermain bola. Sama persis seperti yang sering ia lihat. Mereka tertawa, saling melempar bola, seakan tidak ada yang aneh. Randy mencoba berpikir rasional. Ia masuk ke toilet, menyelesaikan urusannya secepat mungkin, lalu keluar. Namun tepat saat ia keluar, bola kecil menggelinding ke arah kakinya. Ia memungut bola itu. "Mas, bolanya dong," suara anak laki-laki itu terdengar lembut. Tanpa berpikir panjang, Randy melemparkan bola itu kembali kepada mereka. Anak-anak itu tertawa senang, lalu berlari menuju lorong gelap di sisi basement. Randy hendak kembali ke atas, tapi rasa penasaran menahannya. Siapa sebenarnya mereka? Kenapa hanya dia yang selalu melihat mereka? Dan kenapa mereka selalu membawanya ke basement? Tanpa sadar, kakinya melangkah mengikuti anak-anak itu. Ia berjalan menuruni lorong yang semakin gelap, lampu-lampu di dinding semakin jarang, hingga akhirnya tak ada lagi penerangan. Dalam kegelapan itu, Randy merasakan tangan-tangan kecil menggandengnya. Suara tawa anak-anak itu semakin dekat, semakin banyak. Ia merasa seperti dikelilingi oleh mereka. Langkah Randy terus maju, seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia seperti terhipnotis. "Mas, ayo ikut kami, main sama kami." Anak-anak itu menarik tangan Randy lebih dalam. Ia melihat mereka bermain bola, berlarian, ada yang duduk menggambar di lantai. Semuanya tampak seperti anak-anak biasa. Tapi tiba-tiba, suasana berubah. Anak-anak itu berhenti bermain.
Wajah-wajah mereka yang tadinya ceria perlahan menjadi kosong, lalu perlahan berubah pucat. Mata mereka kosong, kulit mereka mulai tampak mengelupas. Sebagian tubuh mereka tampak seperti tertimpa sesuatu yang berat. Di tengah kegelapan itu, Randy melihat dengan jelas sebagian dari mereka tertimpa balok semeng yang membeku. Ada yang tertimbun setengah badan, ada yang terkubur hingga kepala. Ketika Randy hendak mundur, anak-anak itu justru semakin erat menggenggam tangannya. Ia berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia berontak, semakin kuat tangan-tangan kecil itu menahannya. Ia mulai merasa tubuhnya lemas, pikirannya kabur, seperti ditarik ke dalam dunia mereka. Di kejauhan, Randy melihat sesuatu. Sebuah sosok perempuan dengan wajah yang hancur, berdiri di antara anak-anak itu. Perempuan itu tersenyum kepadanya. Senyum yang dingin, senyum yang menusuk, senyum yang seolah ingin mengurungnya dalam kegelapan itu. Randy mulai kehilangan kesadaran. Ia merasa seperti akan tertelan oleh kegelapan basement itu. Namun, di detik terakhir, samar-samar ia mendengar suara Pak Mursid memanggilnya dari atas. "Mas Randy! Mas Randy, kamu di mana?" Suara itu seperti menarik kesadaran Randy yang nyaris hilang. Dengan sisa tenaga, ia berteriak memanggil Pak Mursid. Tubuhnya terjatuh ke lantai, dan tiba-tiba semua suara anak-anak itu lenyap. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di basement. Pak Mursid dan 2 orang satpam lain menolongnya berdiri. Wajah mereka tampak panik. "Mas, kamu kenapa bisa ada di sini? Kami tadi cari di mana-mana," kata Pak Mursid dengan wajah khawatir. Randy menatap mereka dengan pandangan kosong. Tubuhnya masih gemetar. Ia berusaha mengingat apa yang barusan terjadi, tapi semuanya terasa seperti mimpi yang sangat nyata. Ia menyadari, malam itu ia nyaris tidak pernah kembali. Sejak malam itu, Randy tidak pernah lagi memaksakan diri untuk bertahan di Mall 9. Tubuhnya masih sehat, tapi jiwanya seperti hancur berkeping-keping. Setiap ia memejamkan mata, bayangan anak-anak kecil itu kembali hadir. Wajah mereka yang pucat, tangan mereka yang menggandengnya erat, dan sosok perempuan hancur yang terus mengawasinya dari balik kegelatan. Keesokan paginya, Randy memutuskan untuk berhenti bekerja. Ia menemui Bagas dan dengan berat hati mengatakan bahwa ia tak sanggup lagi menjaga toko di mall itu. Bagas sempat menahan, bahkan mencoba meyakinkan bahwa semua itu mungkin hanya mimpi buruk yang terlalu dibesar-besarkan oleh pikiran Randy. Tapi Randy tahu, itu bukan sekedar mimpi. Semua yang ia lihat dan rasakan terlalu nyata untuk diabaikan. Anton, yang mendengar keputusan Randy, hanya tersenyum kecil. "Akhirnya kamu paham juga ya. Aku juga sebenarnya udah gak tahan lama. Cuma aku gak berani ngomong." Anton mengaku selama ini ia juga sering diganggu, tapi ia memilih bertahan karena tak ada pilihan pekerjaan lain. Hari itu, Randy pulang lebih cepat. Ia berjalan melintasi lorong-lorong yang selama ini menjadi saksi bisu ketakutannya. Mall itu tetap berdiri megah, tetap sunyi, tetap asing. Ia menatap ke arah basement, lorong yang membawanya nyaris terjebak selamanya. Kali ini ia tak lagi penasaran, ia tak ingin tahu lebih banyak. Beberapa hari kemudian, Randy bertemu lagi dengan Pak Mursid di luar mall. Mereka mengobrol sebentar, membicarakan kejadian malam itu. Pak Mursid akhirnya mengungkapkan sesuatu yang selama ini disimpannya. Ia berkata, "Dulu, sebelum mall ini dibangun, tempat ini katanya pernah jadi lahan kosong yang dianggap angker. Ada batu besar yang nggak pernah bisa dipindahin. Warga sini percaya batu itu ditunggu sama sosok perempuan. Dan ada cerita soal tumbal juga." Randy mengangguk pelan. Cerita itu menguatkan semua yang pernah ia lihat. Banyak satpam yang gak berani keliling ke basement sendirian. Kadang mereka dengar suara anak kecil lari-larian. Kadang juga ada bola kecil yang tiba-tiba menggelinding sendiri.
Pak Mursyid menatap serius. Saya nggak tahu kenapa kamu yang sering diganggu. Mungkin karena kamu yang berani ngeladeni mereka. Atau mungkin mereka memang milih kamu. Kalimat itu membuat Randy terdiam lama. Ia tidak tahu alasan pastinya. Tapi ia sadar, selama ini mungkin ia sudah terlalu dekat dengan dunia yang seharusnya ia tidak sentuh. Beberapa minggu setelah berhenti, Randy sempat mendapat kabar dari temannya yang masih bekerja di mall itu. Katanya, 2 anak kecil sering terlihat oleh beberapa pengunjung yang tersesat di basement. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang berhasil mengejar mereka. Ketika didekati, anak-anak itu selalu menghilang begitu saja. Ada juga kabar bahwa toko yang pernah Randy jaga kini sepi pembeli dan seringkali barang-barangnya jatuh sendiri dari rak. Penjaga toko baru katanya hanya bertahan sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Hidup Randy perlahan kembali normal. Tapi mimpi buruk itu tak pernah benar-benar hilang. Kadang, di tengah tidurnya, ia masih melihat anak-anak kecil itu memanggilnya, mengajaknya bermain sambil tertawa pelan. Terkadang ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, dengan ingatan yang terasa seperti masih terperangkap di basement Mall 9. Namun Randy bersyukur, setidaknya ia berhasil keluar, ia berhasil kembali. Tidak semua orang seberuntung itu. Dan sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, jika suatu hari ia kembali mendengar tawa anak-anak kecil dari tempat yang sepi, ia tidak akan pernah lagi mendekat. Waktu berlalu. Randy sudah meninggalkan Mall 9. Ia kini bekerja di tempat lain, jauh dari suasana mall yang dingin dan lorong-lorong sepi. Hidupnya mulai terasa lebih tenang. Ia tidak lagi dibayang-bayangi ketukan misterius, tidak lagi melihat ular bermata merah, dan tidak lagi dihantui wajah-wajah yang hancur. Namun ada satu hal yang belum pernah benar-benar pergi. Mimpi. Setiap beberapa malam, mimpi itu selalu datang. Ia kembali berada di basement yang gelap, dikelilingi anak-anak kecil yang tersenyum padanya. Mereka memanggilnya dengan suara lirih. "Mas, ayo main lagi. Mas, jangan pergi." Mimpi itu selalu berakhir dengan suara tawa yang berubah menjadi tangisan. Lalu tiba-tiba Randy terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Tidak peduli seberapa jauh ia telah melangkah meninggalkan mall itu, sosok anak-anak itu seakan selalu berhasil menemukannya. Suatu sore, tanpa ia duga, ia menerima telepon dari seorang temannya yang dulu bekerja di toko sebelah. Teman itu bercerita bahwa toko tempat Randy pernah bekerja kini kembali kosong. Tidak ada yang mau bertahan lama di sana. Setiap penjaga toko baru selalu mengundurkan diri dalam hitungan minggu. Beberapa dari mereka mengaku mengalami kejadian-kejadian aneh. Sebagian lagi menolak berbicara dan memilih pergi tanpa alasan. Tapi yang membuat Randy benar-benar terdiam adalah cerita temannya tentang security baru yang sempat bertugas malam hari. Security itu mengaku sering melihat 2 anak kecil bermain bola di basement. Dan ada satu kejadian yang membuat bulu kuduk Randy berdiri. Suatu malam, security itu mengikuti bola kecil yang menggelinding ke arahnya. Ia memungut bola itu, dan tak lama kemudian 2 anak kecil muncul sambil berkata, "Pak, tolong bolanya dong, Pak. Mas Randy titip salam ya, Pak. Mas Randy janji mau main lagi kan?" Security itu mengaku tidak mengerti siapa Mas Randy yang dimaksud. Tapi sejak malam itu ia tak pernah lagi berani jaga malam di basement. Randy yang mendengar cerita itu hanya terdiam lama. Tangannya gemetar menggenggam ponsel. Ia tidak tahu bagaimana 2 anak kecil itu masih mengingatnya. Bagaimana mereka masih bisa menyebut namanya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin security itu hanya mengarang cerita. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu 2 anak kecil itu belum benar-benar melepaskannya. Malam itu, Randy tidur lebih cepat. Tapi lagi-lagi mimpi itu datang. Ia berdiri di basement, bola kecil tergelincir ke kakinya, dan suara itu terdengar lagi. "Kak,
Ayo main lagi. Di sini, di tempat kita. Jangan pergi ya." Ketika ia berusaha lari, dua anak kecil itu menggandeng tangannya persis seperti waktu dulu. Mereka menariknya semakin dalam ke lorong yang gelap, ke tempat yang tak pernah ia kenal. Dan sebelum ia terbangun dari mimpi itu, suara lirih mereka terdengar lagi. "Kami tunggu ya, Kak." Sejak hari itu, Randy tidak lagi bisa membedakan apakah yang menemaninya setiap malam itu hanyalah mimpi atau sebuah panggilan yang pelan-pelan mulai menuntunnya kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Mungkin di suatu waktu yang ia sendiri tidak tahu kapan, ia akan kembali. Atau mungkin ia tak pernah benar-benar pergi. Karena bagi mereka, Randy sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa terkadang rasa penasaran bisa membawa kita ke tempat yang tidak seharusnya kita datangi. Jika suatu hari kalian berada di tempat sunyi dan mendengar tawa anak-anak kecil, berhati-hatilah. Jangan ikuti mereka, jangan dekati mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.